Pada tahun 1960, di puncak ketegangan Perang Dingin yang membekukan dunia, langit menjadi medan perang senyap. Di atas sana, melayang sendirian, adalah sebuah mesin revolusioner Amerika, U-2 Dragon Lady. Ini bukan sekadar pesawat, melainkan mahakarya teknologi mata-mata dirancang untuk mengungkap rahasia terdalam Uni Soviet. Teknologi pertahanan utama UMINAS itu bukanlah perisai baja atau rudal, melainkan ketinggian terbangnya yang tak tertandingi, mampu mencapai lebih dari 70.000 kaki, jauh di atas jangkauan jet tempur atau rudal darat ke udara manapun pada masanya. Dari ketinggian stratosfer yang dingin dan sunyi itu, pilot U-2 merasa hampir tak tersentuh. Mereka meluncur di tepi angkasa, melihat bumi melengkung di bawah, sementara radar musuh hanya menangkap titik samar, jika ada. Namun, kemampuan U-2 tidak hanya bertahan. Teknologi penyerangannya adalah sepasang mata dan telinga yang sangat tajam. Pesawat ini membawa kamera optik beresolusi sangat tinggi, seperti Huygens atau Perkinelmer, yang mampu mengambil gambar detail fasilitas militer, pangkalan rudal, dan pergerakan pasukan dari jarak puluhan kilometer. Gambar-gambar ini adalah emas intelijen. Selain itu, U-2 dilengkapi peralatan ELINT atau Electronic Intelligence yang menyadap sinyal radio dan radar Soviet, membongkar jaringan komunikasi dan lokasi sistem pertahanan udara mereka. U-2 adalah mesin yang dirancang untuk menjadi tak terlihat sekaligus melihat segalanya. Namun, tak ada yang tak terkalahkan. Soviet, yang frustrasi dengan invasi udara terus-menerus ini, bekerja keras untuk menemukan jawabannya. Mereka tahu UMINAS-2 terbang terlalu tinggi untuk jet tempur mereka, yang seringkali kehabisan bahan bakar atau tidak mampu mencapai ketinggian yang diperlukan. Solusi datang dalam bentuk rudal Derrit Kodera canggih, S-75 Duena, yang Barat kenal sebagai SA-2 Guideline. Ini adalah rudal bertenaga roket 2 tahap yang mematikan, dirancang khusus untuk menghantam target di ketinggian tinggi. Dengan hulu ledak fragmentasi yang besar, satu tembakan saja sudah cukup untuk menghancurkan pesawat. Pada tanggal 1 Mei tahun 1960, pilot Francis Gary Powers memulai misi yang seolah rutin di atas wilayah udara Soviet. Rutenya melintasi beberapa lokasi paling sensitif, termasuk fasilitas rudal dan situs pengujian nuklir. Namun, kali ini ada perbedaan. Soviet telah mempersiapkan jebakan. Tiba-tiba, di kokpit U-2 yang biasanya hening, lampu peringatan radar menyala, merah menyala. Alarm bip intens memekakan telinga. Rudal, bukan satu, tapi beberapa rudal SA-2 melesat ke langit, menciptakan jejak asap mematikan yang naik dengan kecepatan mengerikan. Powers mencoba bermanuver, menarik kontrol stick dengan seluruh kekuatannya, mencoba menghindari takdir yang mendekat. Namun, rudal-rudal itu terlalu cepat. Hantaman dahsyat mengguncang pesawat. Ledakan demi ledakan terdengar. Kaca kokpit retak, instrumen meledak, dan api melalap panel kontrol. Asap tebal memenuhi kabin. Pandangan berputar tak terkendali saat U-2, mesin mata-mata yang tak terkalahkan itu, menukik tajam dari langit. Powers terlempar, namun berhasil mencapai tuas pelontar di detik-detik terakhir. Ia selamat, terjun dengan parasut, hanya untuk mendarat langsung di tangan musuh. Penangkapannya dan penemuan bangkai UMINAS-2 di tanah Soviet memicu skandal internasional yang mengguncang dunia. Awalnya, Amerika Serikat menyangkal, mengklaim itu hanyalah pesawat cuaca yang tersesat. Namun, Nikita Khrushchev, pemimpin Soviet, dengan bangga memperlihatkan bukti tak terbantahkan, sisa-sisa pesawat dan, yang paling mengejutkan, pilot Francis Gary Powers yang masih hidup. Insiden U-2 mempermalukan Washington di mata dunia, membatalkan KTT penting, dan secara drastis meningkatkan ketegangan dalam Perang Dingin. Insiden U-2 Dragon Lady bukan hanya kisah tentang kegagalan misi, tetapi juga titik balik penting dalam sejarah spionase dan teknologi militer. Ini membuktikan bahwa tidak ada teknologi yang benar-benar tak terkalahkan, dan mendorong perlombaan senjata serta pengembangan metode pengintaian baru, termasuk satelit. U-2 mungkin telah jatuh, tetapi warisannya dalam memacu inovasi dan membentuk lanskap Perang Dingin tetap abadi.